Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi ini kita akan membahas terkait materi dengan judul menjadi wirausaha. Pada materi ini adalah materi pembuka dari kelas kewirausahaan yang akan kita lalui selama 1 semester penuh. Sebelum kita membahas terkait materi kewirausahaan, terlebih baiknya kita lihat dulu bagaimana kondisi Indonesia saat ini, sehingga nanti ketika kita ingin memulai untuk berwirausaha, kita sudah tahu situasi Indonesia itu seperti apa, kemudian nanti kita bisa mengidentifikasi kira-kira ketika kita memang berniat untuk terjun di dunia wirausaha ataupun berkarir menjadi profesional, itu apa yang harus kita lakukan. Terutama ketika nanti kita berwirausaha atau berkarir profesional di Indonesia. Ketika kita melihat kompetisi penduduk di Indonesia, di sini bisa kita lihat sebenarnya pada tahun-tahun ini Indonesia itu mendapatkan keberkahan. Dikatakan keberkahan kenapa? Karena pada tahun-tahun ini penduduk di Indonesia itu sebagian besar didominasi oleh usia produktif. Ya, di situ bisa kita lihat usia produktif penduduk Indonesia itu sebesar 69,28%. Nah, ini yang kita sebut sebagai bonus demografi. Nah, akan tetapi sepertinya bonus demografi ini agak sedikit tersendat. Mengingat katakanlah dalam beberapa tahun terakhir ini setiap negara tidak terkecuali Indonesia itu menghadapi yang namanya pandemi COVID-19. Sehingga bisa kita simpulkan walaupun kita punya bonus demografi yang cukup tinggi di mana usia produktif Indonesia itu sangat besar, yaitu katakanlah sekitar 69% atau hampir 70%. Di mana mereka usia produktif bisa menghasilkan output barang yang cukup besar. Akan tetapi dengan adanya pandemi ini, maka aktivitas-aktivitas ekonomi tentu juga akan terhambat. Banyak perusahaan yang gulung tikar, pengangguran di mana-mana, kemudian bagi masyarakat di mana mereka ingin mencari pekerjaan juga akan cukup kesulitan. Nah, hal ini adalah masalah tersendiri bagi bangsa Indonesia khususnya. Nah, balik lagi ke komposisi penduduk Indonesia, di mana 70% yang kita katakan tadi dalam usia produktif itu sebagian besar terdiri katakanlah dari 26,46% adalah generasi Z, ya, di mana usianya rentangnya ada 8 sampai 23 tahun. Kemudian ada 25,80 itu adalah generasi milenial di mana usia 24 sampai 39, dan generasi X di sini adalah persentasenya adalah 20,93 di mana usia rentangnya adalah 40 sampai 50. Nah, ketika Indonesia bisa memanfaatkan usia-usia produktif ini, maka sudah barang tentu pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakatnya juga akan meningkat drastis. Nah, hanya saja nanti masyarakat pasti akan dihadapkan ke dua pilihan nantinya. Ingin menjadi seorang pekerja profesional atau nanti di sisi yang kedua adalah menjadi seorang wirausahawan yang sukses. Seperti itu. Nah, sedangkan komposisi penduduk Indonesia sendiri itu paling banyak saat ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Ini sebenarnya tidak jauh beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, kemudian ketika kita melihat persentase penduduk miskin, ya, Indonesia ternyata per September 2020, ya, walaupun sempat katakanlah di Maret 2013 sampai September 2019 rentang penduduk miskin yang ada di Indonesia itu memiliki kecenderungan menurun. Tetapi seperti kita ketahui bersama, dengan adanya COVID ini,
banyak perusahaan yang mem-PHK karyawannya dengan tujuan efisiensi. Kemudian banyak lulusan-lulusan dari perguruan tinggi ataupun SMK ataupun SMA yang kesulitan untuk mencari pekerjaan, itu turut menyumbang persentase penduduk miskin yang ada di Indonesia. Sehingga bisa kita lihat di sini Maret 2020 sampai dengan September 2020 jumlah penduduk miskin di Indonesia itu mengalami peningkatan. Lebih lanjut, ketika kita mencoba melihat penduduk miskin berdasarkan pulau yang tersebar di Indonesia, ya, ternyata di sini ketika kita ingin melihat kira-kira pulau mana yang menyumbang kontribusi penduduk miskin paling besar, nah, ketika kita membedakan antara perkotaan dan pedesaan, ya, di sini ketika kita lihat pedesaan, nah, maka pedesaan yang pulau yang menyumbang tingkat kemiskinan paling besar itu ada di Pulau Maluku sampai dengan Papua. Di daerah-daerah sini itu disatakan penduduk miskin di tingkat pedesaan itu sekitar 28,51%. Nah, sedangkan ketika kita melihat penduduk miskin di wilayah perkotaan, ya, di wilayah perkotaan itu bisa kita lihat di sini yang mendominasi penduduk miskin itu terletak pada Bali sampai dengan Nusa Tenggara, di mana penduduk miskin yang terdapat di perkotaan adalah 8,99%. Baru disusul oleh Jawa yaitu 8,03%, dan kemudian disusul oleh Sumatera 8,80%. Nah, secara keseluruhan penduduk miskin yang terdapat di Indonesia itu sebagian besar didominasi memang oleh daerah pedesaan, kemudian disusul oleh perkotaan. Nah, dari beberapa gambaran ini dapat kita lihat bahwa sebenarnya pada September 2020 ya, total penduduk miskin yang ada di Indonesia itu meningkat sebanyak 1,13 juta orang jika dibandingkan dengan Maret per 2020. Ya. Penduduk miskin ini meningkat tidak hanya ketika kita lihat dari pedesaan saja, ternyata penduduk miskin yang ada di desa ataupun di kota juga pasti ikut meningkat juga. Nah, kemudian dengan adanya pandemi ini, ya, kasus pengangguran, yaitu pengangguran terbuka pada per Agustus 2020 itu meningkat. Peningkatannya adalah sebanyak 1,84% jika dibandingkan dengan Agustus 2019. Nah, kemudian ketika dilihat apa sih dampaknya COVID terhadap penduduk pada usia kerja, nah di sini tercatat bahwa sekitar 2,56 juta penduduk itu menganggur. Ya. Kemudian ketika dilihat dari pola konsumsi, ternyata pada tahun 2020 ini penduduk itu walaupun ada tingkat pengangguran yang cukup tinggi, kalau kita lihat dari pengeluaran konsumsi itu mengalami peningkatan. Kemudian di sini juga yang terakhir itu bisa kita lihat garis kemiskinan per September itu bisa dikatakan pendapatan per kapita yang kita kategorikan golongan miskin itu adalah Rp458.947 pendapatan per bulannya. Nah, itu adalah sedikit gambaran terkait kondisi Indonesia saat ini. Nah, setelah kita mengetahui kondisi Indonesia saat ini, pertanyaannya ada pada diri kita masing-masing. Anda nantinya ingin menjadi apa? Nah, apakah ingin menjadi wirausahawan ataupun ingin menjadi pekerja profesional? Nah, itu adalah dua pilihan terbesar saat ini yang
ada di tangan para mahasiswa. Nah, tetapi sebelum Anda menentukan pilihan, tentu saja Anda akan berkaca tadi, seperti kasusnya kondisi Indonesia saat ini. Kemudian ada beberapa permasalahan yang Anda hadapi ketika nanti Anda ingin menentukan menjadi profesional ataupun menjadi wirausahawan. Nah, yang pertama jelas pada tahun-tahun ini karena masih adanya COVID dan beberapa perusahaan mengalami kolaps, tentu saja ada yang namanya PHK. Nah, tentu saja bagi lulusan baru nantinya ataupun orang yang bekerja sekarang itu pasti akan dihantui oleh yang namanya pemutusan hubungan kerja. Nah, ini lebih kepada orang-orang yang bekerja. Orang yang sudah mendapatkan pekerjaan pada saat ini pasti akan dibayangi yang namanya PHK. Karena PHK ini tidak bisa dihindari, apalagi ketika nantinya katakanlah kasus COVID ini terus meningkat sehingga produksi berkurang. Ketika pendapatan perusahaan berkurang, maka secara otomatis perusahaan akan melakukan efisiensi, di mana akan ada yang namanya pemutusan hubungan kerja. Kemudian ketika kita lihat situasi perekonomian Indonesia katakanlah semakin memburuk, tentu saja sebagai investor nantinya pasti akan mengurangi investasi kepada Indonesia. Nah, ketika investasi itu berkurang, maka tentu saja dampaknya adalah kepada para pencari kerja ataupun para pekerja itu sendiri. Mereka akan semakin sulit untuk mendapatkan lapangan pekerjaan baru. Nah, kemudian bagi para fresh graduate ataupun lulusan-lulusan baru yang mereka tidak mendapatkan pengalaman kerja sebelumnya, nah, pada masa memasuki dunia kerja tentu ada tembok yang besar yang menghalangi mereka atau yang mengajak mereka bersaing, yaitu orang-orang yang sudah berpengalaman di mana mereka juga belum mendapatkan pekerjaan. Nah, itu adalah beberapa persaingan. Nah, di mana di sini para fresh graduate tentunya dituntut untuk memiliki keahlian-keahlian yang berguna nantinya untuk usaha kerja. Nah, karena kenapa? Karena nanti mereka tidak hanya bersaing dengan sesama fresh graduate saja ketika mereka ingin memutuskan untuk menjadi profesional, tapi mereka juga akan bersaing dengan orang-orang yang sebelumnya bekerja dan sekarang tidak mendapatkan pekerjaan, dan mereka juga ingin melamar pekerjaan yang baru. Gitu. Terpuruknya perusahaan-perusahaan besar itu sudah jelas menjadi problematik tersendiri bagi nantinya para fresh graduate, karena nantinya lapangan pekerjaan juga pasti akan berkurang. Nah, yang tidak kalah pentingnya akhir-akhir ini adalah terkait dengan sistem pemerintahan, politik, dan undang-undang yang berubah. Dengan adanya kebijakan-kebijakan baru yang berubah atau kebijakan-kebijakan baru yang muncul, maka secara otomatis aturan ketika kita bekerja atau berwirausaha nantinya jelasnya akan berubah seiring dengan perkembangan. Nah, bagi para profesional nantinya ataupun para wirausahawan itu tentu harus bisa beradaptasi ketika ada perubahan-perubahan yang sifatnya mendadak ataupun masif. Nah, kemudian pertumbuhan ekonomi turun. Nah, ketika pertumbuhan ekonomi turun, tentu saja tidak hanya berdampak pada katakanlah seseorang yang berusaha atau menjadi wirausahawan saja, tapi bagi mereka yang ingin nantinya bekerja menjadi profesional, tentu saja akan terdampak juga. Perusahaan tidak serta-merta merekrut karyawan yang banyak, katakanlah bagi mereka profesional. Nah, pasti akan ada efisiensi di situ, sehingga peluang untuk kerja menjadi profesional juga pasti akan berkurang nantinya ketika pertumbuhan ekonomi suatu negara itu berkurang. Nah, di sini kita akan langsung mulai masuk ke topik inti kita, yaitu terkait dengan kewirausahaan. Nah, di sini katakanlah ketika kondisi Indonesia sedang kolaps atau sedang tidak baik atau tidak sehat secara ekonomi, ya, maka ada beberapa solusi yang ditawarkan. Seseorang mungkin sekarang sudah mulai banting setir, yaitu menjadi seorang entrepreneur ataupun kita sebut biasanya seorang wirausahawan. Nah, yang sering kita dengarkan atau kita yang di telinga kita
ketika wirausahawan sekarang sudah mulai masuk yang namanya unsur teknologi, yang kita sudah sebut ada e-commerce ataupun internet shopping, ataupun biasanya kalau kita belanja sudah tidak lagi kita harus bertatap muka, tapi bisa lewat aplikasi dan segala macamnya. Itu yang lagi tren sekarang, sehingga banyak orang yang sebelumnya menjadi pekerja ataupun karyawan ataupun profesional itu mulai melihat atau melirik sisi dari wirausaha. Apa yang dilirik? Biasanya karena tren. Biasanya banyak orang yang berjualan online, akhirnya mereka tertarik untuk melakukan penjualan online. Nah, ada juga yang ingin menjadi wirausahawan karena ini mandiri. Nah, kita bisa pahami bersama ketika Anda memutuskan menjadi seorang wirausahawan, berarti Anda akan berdikari pada diri Anda sendiri. Artinya tidak tergantung dari perusahaan, tidak bergantung pada orang lain, karena sukses tidaknya bisnis Anda itu akan tergantung oleh diri Anda sendiri. Nah, yang membuat menarik bagi sebagian orang, wirausahawan itu dikatakan fleksibel. Kenapa dikatakan fleksibel? Karena kita mau buka atau tutupnya usaha kita itu ya tergantung kita sendiri. Berbeda ketika kita menjadi profesional, di mana kita harus bekerja dengan orang atau bekerja di suatu institusi, di mana jam kerjanya itu sudah ditetapkan. Katakanlah masuk jam 8, pulang jam 4 atau jam 5, seperti itu. Dan kegiatan rutinitasnya seperti itu. Nah, tetapi ketika Anda memutuskan menjadi wirausahawan, maka Anda punya waktu yang mungkin cukup fleksibel. Anda mau buka usaha Anda jam berapa, Anda mau tutup usaha Anda jam berapa, suka-suka Anda. Anda mau libur berapa hari, katakanlah dalam 1 minggu Anda ingin libur pun, itu suka-suka Anda. Nah, itu yang biasanya cukup menarik di dunia wirausahawan. Nah, sukses tidaknya usaha yang Anda geluti tentu saja nanti akan tergantung oleh Anda sendiri. Nah, kemudian wirausahawan itu yang tidak kalah penting adalah tahan banting. Ya, seorang wirausahawan bisa dikatakan sukses ketika dikatakan dia itu tahan banting. Artinya ketika dia baru mulai, kemudian katakanlah bisnis yang dia baru rintis itu mengalami kendala, dia tidak dengan serta-merta mudah menyerah. Tetapi dia mau belajar, mau mengidentifikasi, mau menganalisis kenapa dia bisa seperti itu, kemudian dia bisa bangkit kembali. Itu adalah salah satu keunggulan dari seorang wirausahawan. Di sini akan disajikan beberapa kelemahan-kelemahan yang biasanya dialami oleh wirausahawan pemula. Biasanya seorang wirausahawan pemula itu mereka kurang bisa memisahkan ya antara harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan yang memang dimiliki oleh unit bisnisnya. Biasanya wirausahawan pemula itu menggabung aset perusahaan dan aset pribadinya, sehingga di sini nantinya akan mengalami kesulitan ketika ingin katakanlah menggolongkan berapa kekayaan bersih atau aset bersih dari perusahaan selama ini. Itu adalah kelemahan pertama dari seorang wirausahawan pemula. Kemudian yang kedua, wirausahawan pemula itu biasanya belum memiliki merek atau belum bisa membangun atau membranding produknya sehingga orang lain paham terkait barang yang dijual. Biasanya wirausahawan pemula itu asal menjual barang, yang penting untung kemudian laku tanpa memikirkan pentingnya sebuah merek itu. Itu adalah permasalahan yang kedua. Kemudian permasalahan yang ketiga, wirausahawan pemula itu biasanya memiliki pencatatan keuangan yang asal-asalan. Ini semua wirausahawan pemula itu biasanya problemnya sama. Asal-asalan, walaupun katakanlah wirausahawan pemulanya itu berasal dari katakanlah fakultas ekonomi pun. Biasanya nyatatnya ya asal-asalan dan bergabung lagi.
penyataannya tidak dipisah seperti yang kita bilang tadi antara kekayaan pribadi dan kekayaan usahanya. Nah, itu akan menyulitkan pembukuan nantinya ketika katakanlah usahanya sudah mulai berkembang dan banyak orang yang mulai melirik. Nah, kemudian wirausahawan pemula itu belum memiliki pembagian kerja yang pasti. Nah, katakan karena baru segala sesuatunya dilakukan sendiri, kalaupun dilakukan bersama anggota keluarga atau partner kerja, itu biasanya wirausaha pemulanya ya dilakukan sama-sama, tidak ada pembagian kerja. Katakanlah si A di bagian produksi, si B di bagian pemasaran, kemudian si C di bagian pengaturan distribusi barang. Nah, biasanya tidak ada pembagian seperti itu. Mereka melakukan bersama-sama ketika dilakukan secara berkelompok. Nah, seharusnya walaupun sifatnya adalah masih pemula, maka sebenarnya harus sudah ada pembagian tugas antar masing-masing anggotanya nantinya. Kenapa? Ini juga nanti pasti akan berdampak besar ketika usahanya sudah mulai besar. Nah, ketika sudah ada pembagian tugas, tanggung jawab, kemudian ketika ada kesalahan, itu tidak akan saling menyalahkan karena sudah memiliki tanggung jawab masing-masing. Juga terkait dengan nanti adalah pembagian keuntungan. Pembagian keuntungan ketika masih kecil itu tidak akan terasa. Katakanlah ketika untung atau rugi bisa dibagi rata. Nah, tetapi nanti ketika usahanya sudah mulai besar, di mana katakanlah ketika usaha itu dimulai dari 3 orang, katakanlah tidak mungkin 3 orangnya itu akan konsen seterusnya di usaha tersebut. Mungkin ada beberapa salah satu yang konsen. Nah, ketika hanya salah satu saja yang konsen, tapi pembagian keuntungannya itu dibagi sama rata kan, itu tidak adil dalam bisnis berwirausaha. Nah, pembagian adil itu yang seperti apa? Ya, pembagian keuntungan yang adil itu ya sesuai dengan kerja masing-masing. Makanya dari awal sudah dibentuk pembagian kerja antar anggota katakanlah ketika memulai usaha baru. Kemudian belum ada SOP. Nah, dalam dunia usaha pemula itu biasanya belum ada SOP, artinya menciptakan barang atau jasa itu ya sesuai atau selera dari si produsennya. Jadi tidak ada SOP yang jelas, aturannya seperti apa. Cara membuat barang, cara menyajikan ke konsumen, cara mengirim itu belum ada SOP-nya. Nah, mungkin di awal-awal tidak masalah, tetapi nanti ketika kita sudah berbicara di akhir, ketika usahanya sudah mulai besar, tidak mungkin semua aktivitas itu dilakukan sendiri. Jelas nanti akan meng-hire karyawan. Nah, ketika karyawan itu bagaimana caranya supaya karyawan itu bisa bekerja dengan bagus, efektif, dan sesuai dengan yang diharapkan oleh owner? Tentu saja harus ada SOP-nya. Jadi karyawan itu harus tahu SOP perusahaannya itu seperti apa. Nah, biasanya di wirausahaan pemula itu model-model SOP di dalam perusahaannya itu atau di dalam unit bisnisnya itu belum ada. Kemudian belum memakai knowledge management. Nah, jadi ketika berwirausaha itu biasanya banyak sekali kita temui orang berwirausaha itu yang pertama karena tuntutan ekonomi. Bukan karena passionnya, bukan karena keinginannya, tapi karena terdesak. Nah, karena terdesak akhirnya melakukan usaha itu ya suka-suka. Yang penting bisa untuk hidup, menyambung hidup. Nah, di kewirausahaan yang kita pelajari sekarang ini, jangan sampai nantinya kita melakukan suatu kegiatan usaha ya hanya untuk bertahan hidup seperti itu. Nah, paling tidak kita bisa memanfaatkan ilmu yang sudah kita pernah dapat katakanlah di bangku kuliah atau sekolah, dan itu kita manfaatkan untuk kegiatan berwirausaha supaya keuntungan ataupun manfaat dari aktivitas kita berwirausaha itu bisa jauh lebih berasa baik untuk diri kita sendiri ataupun orang lain. Nah, kemudian tentu saja yang terakhir itu ketika kita bicara apa problemnya wirausahawan pemula, itu adalah kedewasaan mental. Ya, banyak dari kita sekalian ketika ingin mencoba berwirausaha itu ketika rugi, ya, katakanlah berjualan kemudian rugi, nah, kemudian ingin menjual barang lagi, biasanya sudah tidak mau. Karena takut akan kerugian itu sendiri.
Nah, mentalnya masih belum terbentuk. Jangankan mengalami rugi. Kadang-kadang yang memang basic wirausahawannya itu belum kelihatan. Ketika untung pun mereka akan kebingungan. Katakanlah sebelumnya belum pernah mendapatkan uang banyak, tiba-tiba mendapatkan uang banyak. Mereka akan bingung. Katakanlah mereka mendapatkan keuntungan 10 juta. Uang 10 juta ini nanti mau dibuat apa? Nah, mereka akan kebingungan seperti itu. Kenapa bisa mengalami panik seperti itu, baik untung atau rugi, ya karena tadi mereka belum bisa memisahkan harta pribadi dengan usahanya, mereka itu tidak bisa membuat pembukuan yang baik, belum ada pembagian kerja yang baik, belum ada SOP, tidak menggunakan pengetahuan yang dia punya untuk melakukan kewirausahaan, sehingga apa? Panik yang mereka alami itu pasti akan terjadi nantinya. Oleh sebab itu, yang tidak kalah pentingnya ketika kita memutuskan untuk terjun dalam dunia wirausaha, maka harus ada kesiapan mental yang bagus. Oke, sekarang kita akan bahas apa itu entrepreneur, ya. Jadi nanti kita akan sedikit ada pembeda ya antara mana pedagang, ya, mana pedagang biasa dan mana itu entrepreneur. Karena pengertian entrepreneur dan pedagang biasa itu berbeda. Nah, di sini dikatakan entrepreneur itu adalah seorang yang berusaha dengan keberanian dan kegigihannya sehingga usahanya mampu mengalami pertumbuhan. Nah, kata kuncinya dari entrepreneur ini adalah pertumbuhan. Jadi ketika Anda memutuskan, katakanlah setelah lulus kuliah Anda ingin membuka warung atau berdagang. Nah, ketika Anda hanya ingin membuka warung atau berdagang yang tujuannya hanya untuk mempertahankan kelangsungan hidup Anda, maka itu bukan disebut entrepreneur. Ataupun katakanlah Anda ingin berwirausaha ketika lulus kuliah. Nah, katakanlah di tahun pertama Anda punya satu gerai. 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun berikutnya Anda juga masih punya satu gerai dan masih punya katakanlah 2 karyawan sama seperti waktu Anda awal buka. Maka itu kan dikatakan tidak tumbuh. Nah, ketika tidak ada terjadi pertumbuhan itu, maka kita akan menyebutnya itu bukan entrepreneur, tapi hanya berdagang seperti biasa saja. Nah, jadi di sini kita sudah mulai jelas apa yang kita sebut entrepreneur. Nah, jadi ketika kita bicara entrepreneur adalah sebuah usaha yang kita lakukan ya atas kemauan kita, atas kegiatan kita yang nantinya di setiap usaha kita itu ada progresnya, ada pertumbuhannya. Katakanlah tahun pertama saya bisa menjual 100 unit, tahun kedua saya bisa menjual 200 unit. Tahun pertama saya punya 2 karyawan, tahun kedua saya punya 3 karyawan. Nah, ketika ada progres seperti itu baru yang kita sebut dengan entrepreneur. Nah, jadi saya akan mengatakan sekali lagi, tujuannya Anda berwirausaha, tujuannya Anda menjadi entrepreneur itu bukan hanya sekedar untuk menyambung hidup Anda. Nah, ketika Anda hanya bilang saya ingin berwirausaha ya karena saya tidak dapat pekerjaan, saya ingin mendapatkan uang untuk menghidupi kehidupan saya sehari-hari, maka itu bukan entrepreneur. Sekali lagi itu hanya disebut dengan pedagang biasa saja. Nah, di sini tadi sudah saya katakan bahwa ketika semua orang yang berjualan, entah di pasar, entah dimanapun tempatnya, ketika tidak ada pertumbuhannya, tidak ada progresnya selama bertahun-tahun, maka kita boleh menyebutnya itu bukanlah sebuah entrepreneur ya, tapi itu hanya sebuah perdagangan biasa, di mana cirinya orang yang dagang biasa itu ya usahanya stagnan, tidak ada perubahan. Kemudian tidak ada rencana. Katakanlah sekarang Anda punya satu gerai. Kedepannya apa rencananya? Ya saya pengennya satu gerai ini saja tapi yang rame. Itu bukan entrepreneur, itu hanya dagang biasa. Nah, yang kita bahas sekarang adalah entrepreneur. Di mana ketika kita bicara entrepreneur itu berarti seseorang yang punya pemikiran moving forward. Ya, dia punya pemikiran gimana caranya usaha yang sudah saya rintis, usaha yang saya punya itu bisa dikembangkan. Artinya ada progres dari waktu ke waktu. Nah,
Apakah entrepreneur itu selalu berkaitan dengan dagang saja? Ternyata tidak. Nah, profesional pun itu boleh kita anggap sebagai entrepreneur. Katakan seperti seniman, wartawan, pekerja sosial, itu boleh kita anggap sebagai entrepreneur. Profesional-profesional seperti itu boleh kita anggap entrepreneur, asalkan mereka bisa berkembang. Ya, ada perkembangan dari waktu ke waktu. Nah, ketika mereka tidak ada perkembangan, ya sama saja pekerja profesional sama pedagang biasa yang untuk menghidupi kehidupan sehari-hari itu sama saja. Tapi profesional itu bisa kita anggap sebagai entrepreneur ketika mereka memang ada progresnya dari waktu ke waktu. Nah, di sini kemudian ada yang menjadi pembeda cukup jelas ya antara seorang karyawan dengan seorang entrepreneur ya. Entrepreneur itu biasanya cukup bersahabat sama yang namanya ketidakpastian. Kenapa kok bilang seperti itu? Sebenarnya seperti tadi, katakanlah Anda itu seorang pebisnis sukses di bidang kuliner, katakanlah Anda punya beberapa gerai. Nah, tadi dikatakan seorang entrepreneur itu sangat bersahabat sama ketidakpastian. Nah, ketika Anda punya bisnis kuliner tadi, bisa saya pastikan keuntungan tiap harinya Anda tidak akan bisa memprediksi secara pasti. Oh, sekarang keuntungannya 1 juta, sekarang besok keuntungannya 2 juta, lusa keuntungannya 3 juta. Anda tidak akan bisa memprediksi seperti itu ketika Anda memutuskan untuk menjadi entrepreneur. Tapi berbeda ketika Anda menjadi karyawan. Nah, ketika Anda menjadi karyawan, itu Anda sudah jelas, oh tiap bulan saya nanti akan mendapatkan gaji 5 juta. Kemudian kalau mendekati Lebaran, saya akan mendapatkan beberapa tunjangan hari raya. Nah, itu sudah pasti. Nah, tetapi ketika Anda menjadi entrepreneur, ketidakpastian itu muncul secara alami dan memang harus Anda hadapi. Nah, di sini saya akan sedikit membedakan wirausahawan sama pegawai. Nah, kalau kita bilang pegawai, sederhananya pegawai itu pasti akan menghindari ketidakpastian karena mereka sudah jelas akan ada dapat pensiunan, katakanlah gaji bulanannya tetap, tunjangannya tetap, seperti itu. Gajinya pasti. Nah, tapi kalau Anda lihat wirausahawan tidak pasti. Kalau lagi rame ya keuntungannya banyak, tapi kalau sepi ya sudah keuntungannya sedikit. Tunjangan fasilitas itu sudah pasti didapat. Kenaikan jabatan secara berkala itu sudah pasti ketika kinerja Anda bagus. Nah, kita geser kepada wirausaha sekarang. Nah, kalau Anda ingin menjadi wirausahawan, Anda inginkan fasilitas, ya sudah Anda cari sendiri, tidak disediakan oleh perusahaan. Nah, Anda harus mencari sendiri. Gimana caranya? Ya sudah, Anda harus bisa menjual barang yang Anda bikin itu dengan banyak, Anda dapat uangnya cukup melimpah, ya sudah Anda bisa merasakan fasilitas yang Anda inginkan. Kemudian sudah pasti bersahabat dengan ketidakpastian seperti yang kita bicarakan tadi. Kemudian tidak ada penghasilan tetap ketika kita bicara sebagai seorang wirausahawan, apalagi wirausahawan pemula. Sangat sulit mengatakan bahwa penghasilannya itu tetap. Ya, tergantung dari berapa yang mereka jual dan berapa biaya produksinya, seperti itu. Nah, itu adalah perbedaan mendasar. Ciri-ciri dari seorang wirausahawan sama seorang pegawai. Nah, sekarang kita akan bahas usaha spekulatif sama usaha yang real itu seperti apa. Nah, di sini bisa kita contohkan ya. Ketika kita bicara kolom yang sebelah kiri, itu kita akan bicara usaha yang sifatnya spekulatif. Sedangkan yang kanan itu adalah usaha-usaha yang sifatnya real. Ya. Ketika Anda berwirausaha tapi yang sifatnya spekulatif, maka akan Anda bilang, ya kalau kita bicara kekayaan, itu identiknya pasti akan dengan uang. Itu ketika kita bicara spekulatif. Ya, tetapi berbeda ketika kita bicara berwirausaha.
yang kita mulai dari nol, yang Anda sebut kekayaan itu bukan uang sebenarnya, yaitu kesejahteraan. Nah, di mana kesejahteraan itu bukan hanya kesejahteraan itu diciptakan untuk Anda sendiri saja, tapi untuk orang yang bersama-sama memperbesar usaha Anda. Ya. Jadi ukuran kekayaan itu sudah beda kalau yang spekulatif pakai uang. Berapa uang yang didapat, berapa bonusnya, berapa gajinya, itu adalah contoh-contoh usaha yang spekulatif. Nah, berbeda ketika kita bicara memang Anda memutuskan untuk fokus berwirausaha. Maka yang dikatakan kekayaan adalah kesejahteraan. Nah, kemudian usaha yang spekulatif itu yang kedua adalah kehidupannya itu bisa didapatkan melalui spekulasi. Nah, jadi ke depannya ya itu Anda masih ketika kita bicara usaha spekulasi itu masih bimbang, untung enggak, rugi enggak. Nah, seperti itu. Tetapi ketika Anda memutuskan untuk usaha yang memang real ya, Anda akan bilang kehidupannya itu artistik, spiritual, intelijensinya Anda main, intelektual Anda itu main digabungkan dengan spiritual Anda. Sehingga ketika Anda berwirausaha yang memang real berwirausaha, maka Anda biasanya tidak akan bisa terlepas dari katakanlah agama Anda. Karena itu akan mengkomben, melebur menjadi satu. Karena tadi Anda bilang kaya itu ukurannya bukan uang, bukan materi lagi, tetapi kesejahteraan. Anda tidak melihat kesejahteraan Anda sendiri, tapi melihat kesejahteraan orang lain juga, pegawai Anda juga. Nah, itu yang kita sebut spiritual tadi. Kemudian kalau yang spekulatif itu kita bisa katakan tingkat pengembalian atau kinerja atau peringkat. Nah, selalu mengejar top yang paling tinggi. Nah, ada bisnis-bisnis spekulatif yang seperti itu. Gimana caranya saya bisa menjadi leadernya, katakanlah seperti itu. Semakin saya bisa ke atas, semakin saya di puncak, maka uang yang saya dapat juga akan semakin tinggi. Nah, itu. Tetapi ketika kita memang berwirausaha dalam artian real yang sebenarnya adalah yang diharapkan bukan seperti itu, tapi kontribusi dalam jangka panjang. Ya. Jadi ketika saya memulai usaha ini, apa nanti manfaatnya? Katakanlah terhadap manusia itu apa manfaatnya? Terhadap alam itu gimana nantinya? Merusak enggak apa yang sudah saya lakukan? Nah, itu lebih kepada seperti itu ketika kita bicara memang Anda fokus terhadap dunia wirausaha. Nah, kemudian kalau yang spekulatif itu mementingkan aset ya. Gimana caranya uang yang saya punya, kekayaan berupa mobil, tanah itu bisa meningkat tiap tahunnya. Kemudian usaha-usaha spekulatif itu cirinya biasanya penampilannya terlalu berlebihan, lebay ya. Katakanlah usahanya seperti apa, tapi dia memposting di IG-nya itu bergelimang harta dan segala macam, padahal itu bukan punya dia. Itu adalah contoh-contoh usaha spekulatif. Tujuannya apa? Mereka mau memamerkan seperti itu sekian banyak padahal bukan punya dia. Kan tujuannya untuk memancing tadi. Memancing seseorang agar tertarik. Ketika mereka tertarik kan si yang berhasil memancing itu akan naik peringkatnya. Nah, itu adalah contoh-contoh usaha spekulatif. Nah, tetapi ketika kita bicara berwirausaha secara real, itu kita akan bilang kita akan berusaha untuk saling memelihara, saling menjaga, dan mengutamakan tata nilai. Jadi sederhananya seperti ini, ketika Anda berwirausaha itu kan usaha Anda sukses itu bukan karena diri Anda saja sendiri, tapi ada faktor lain, katakanlah ada pegawai Anda, ada customer Anda, gimana Anda caranya menjaga hubungan Anda dengan pegawai Anda nantinya, hubungan Anda dengan partner kerja Anda nantinya, hubungan Anda dengan konsumen Anda nantinya. Ketika Anda bisa menjaga itu, memeliharanya dengan baik, mengutamakan nilai-nilai yang memang luhur, tentu saja usaha Anda akan settle dan semakin berkembang. Ya, kemudian usaha spekulatif itu biasanya punya jargon-jargon yang sering kita dengar. Katakanlah gini, yang nantinya yang kaya itu pasti akan makin kaya, sedangkan uang itu nanti akan memperbesar uang. Ya.
Nah, jadi ketika usaha spekulatif, gimana caranya memperbesar keuntungan? Ya uang bisa memperbesar uang seperti itu. Kalau Anda ingin kaya ya sudah, gimana caranya Anda bisa mendapatkan uang yang cukup banyak. Makin banyak uang yang Anda punya, uang Anda atau modal Anda juga akan makin banyak pula. Nah, tetapi ketika kita berbicara entrepreneur yang sebenarnya, maka kita akan bilang ukuran kekayaan tadi seperti tadi ada kesejahteraan. Tapi kekayaan itu tidak diperoleh dengan hanya mengandalkan uang, tapi perlu ada kerja keras di situ, ada inovasi, kemudian ada persaingan. Jelas ketika Anda berwirausaha pasti akan ada pesaing-pesaing yang muncul. Nah, dengan adanya pesaing-pesaing yang muncul itu tidak menghambat Anda menjadi terpuruk, bahkan akan menjadi Anda akan menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya karena Anda bisa belajar dari para pesaing, Anda bisa memperbaiki produk Anda jauh lebih bagus dengan adanya persaingan. Kata-kata yang sering kita dengar di usaha-usaha spekulatif itu katakanlah seperti ini, jangan bekerja untuk uang, tapi buatlah uang bekerja untuk Anda. Bekerja hari ini untuk hari ini. Nah, itu biasanya jargon-jargon dari usaha-usaha spekulatif itu seperti itu. Nggak usah bekerja, tapi uang aja yang bekerja untuk kita. Nah, tapi di mata kuliah entrepreneur ini kita diajari bahwa sudahlah, tidak usah berhalusinasi. Yang dikatakan berwirausaha itu ya sudah, Anda harus bekerja keras. Ya, kemudian Anda harus bisa menabung, Anda harus bisa berhemat. Tujuannya apa? Ya supaya Anda bisa merasakan nikmat di masa yang ingin Anda tuju nantinya. Ya. Jadi jargonnya bukan bekerja untuk hari ini, ya bekerja hari ini ya untuk hari ini, tidak. Ketika kita bicara entrepreneur itu adanya bekerja sekarang, ya digunakan untuk di hari tua nanti dan sisakan untuk generasi yang akan datang. Nah itu bagusnya entrepreneur yang memang entrepreneur sejati. Jadi mereka tetap bekerja dengan keras, tidak usah mikir yang muluk-muluk, tidak usah berhalusinasi. Mereka harus menabung, berhemat, supaya mereka bisa merasakan kenikmatannya di masa yang memang mereka sudah tentukan. Kemudian mereka bisa bekerja dengan giat, tujuannya adalah untuk kenikmatan di hari tua. Dan tentu saja mereka tetap menyisakan untuk generasi yang akan datang. Itu bagusnya berwirausaha. Kemudian di sini kita akan menjelaskan apa itu entrepreneur mindset itu seperti apa. Seorang wirausahawan itu harus mempunyai pikiran yang namanya action oriented, ya. Jadi di sini seorang wirausahawan itu dituntut untuk lebih banyak bertindak, bukan istilahnya wait and see ya, tapi lebih kepada apa yang sudah Anda lihat maka lakukan, seperti itu. Soalnya ketika kita berbicara wirausaha itu akan percuma jika hanya dari sebatas ide saja tanpa dikembangkan melalui aktivitas. Oleh sebab itu, maka yang wajib dimiliki oleh seorang wirausahawan itu adalah action oriented. Di sini bagaimana caranya seorang wirausahawan itu tidak menghindari resiko, ya. Jadi resiko itu memang harus dihadapi dan ditaklukkan. Bagaimana cara penyelesaian solusinya. Nah, ketika seorang wirausahawan itu mampu menghadapi resiko dan tahu solusinya, di situ dia akan mendapatkan keuntungan. Karena dia akan mendapatkan pemecahan dari setiap solusi yang ada. Pundi-pundi uangnya pasti akan muncul di situ. Nah, kita contohkan saja ketika Anda berbisnis kuliner, katakanlah bisnis kuliner itu sudah jenuh, tentu ada yang kita sebut masalah di situ karena katakanlah orang sudah tidak tertarik terhadap bisnis kuliner. Ketika hal itu terjadi, maka sebaiknya sebagai seorang wirausahawan Anda harus
jangan ikut lari dari bisnis kuliner tersebut, tapi gimana caranya Anda katakanlah menciptakan menu baru, varian baru, atau rasa baru yang nantinya bisa menarik masyarakat untuk kembali suka terhadap bisnis kuliner yang Anda geluti. Nah, tetapi di sini balik lagi, semuanya tidak hanya untuk dipecahkan melalui angan-angan saja, tapi harus ada action di situ. Nah, kemudian seorang wirausahawan itu harus berpikir simple, ya. Jadi sepandai-pandai Anda, ya, walaupun IPK Anda cukup tinggi, katakanlah, ketika Anda menjadi wirausahawan, Anda harus cukup berpikir simple. Bagaimana permasalahan yang rumit itu mampu Anda pecahkan dengan cukup mudah dan memberikan penjelasan katakanlah kepada karyawan Anda, kepada partner bisnis Anda, itu dengan cukup mudah dan mereka bisa mengerti. Nah, dengan berpikir simple, ya, maka secara otomatis masalah itu bisa diselesaikan. Seorang wirausahawan itu bisa menyelesaikan masalah, tidak menghindari permasalahan. Dan biasanya ciri-ciri dari seorang entrepreneur itu tentu saja akan menyelesaikan tahap demi tahap, ya. Jadi tidak serta-merta seorang entrepreneur itu bisa menyelesaikan semuanya, tidak. Tapi mereka akan menyelesaikan bertahap. Kemudian seorang entrepreneur harus bisa mencari peluang-peluang baru, ya. Ya, maksudnya peluang baru di sini tentu saja ketika seorang entrepreneur bisa menciptakan peluang baru, tentu keuntungan nanti yang pasti akan didapat. Nah, yang perlu kita garis bawahi yang dikatakan peluang-peluang baru itu tidak hanya saja terkait sama menciptakan produk baru atau bisnis baru. Mungkin katakanlah produk Anda tetap sama, kemudian bisnis Anda tetap sama, tapi caranya, ya, cara menghasilkan barangnya yang berbeda. Nah, itu juga disebut sebagai mencari peluang-peluang baru. Nah, kemudian seorang entrepreneur mau tidak mau harus mempunyai sikap disiplin yang cukup tinggi. Nah, ini yang menjadi permasalahan katakanlah di teman-teman baik di generasi Z, X ataupun milenial sekalipun. Sikap disiplin semakin hari katakanlah di negara kita itu semakin terkikis, ya. Sehingga padahal itu sangat dibutuhkan sekali bagi seorang entrepreneur. Ketika Anda ingin menjadi entrepreneur yang sukses, Anda memang harus punya disiplin. Entah disiplin sikapnya, waktunya. Anda tidak akan membuang waktu secara percuma, ya. Karena peluang di sini ketika kita bicara peluang itu tidak hanya dicari, ya. Tapi ketika Anda menjadi entrepreneur, Anda harus bisa menciptakan peluang bagi orang lain dan diri Anda sendiri tentunya. Kemudian setelah Anda ciptakan, Anda harus bisa membuka dan menjelaskan, ya. Jangan sampai Anda tahu peluangnya, Anda bisa menciptakannya, tapi tidak bisa menjelaskan kepada partner atau rekan bisnis Anda. Itu akan percuma. Nah, tentu saja ketika Anda menciptakan, membuka atau memperjelas peluang yang ada, itu harus dibarengi dengan disiplin yang tinggi itu tadi. Kemudian seorang entrepreneur itu harus bisa memutuskan, ya. Seorang entrepreneur itu harus mengambil peluang yang terbaik, ya. Jadi seorang entrepreneur katakanlah sederhananya kita akan seperti ini. Setiap cita-cita, ya, entah menjadi dokter, entah menjadi insinyur, perawat, dosen, dan segala macamnya itu adalah hal baik. Nah, tapi seorang entrepreneur yang baik itu tahu apa yang terbaik bagi dirinya, ya. Jadi ketika kita bicara seorang entrepreneur, Anda katakanlah ingin bisnis kuliner, Anda mau jualan apapun itu silakan. Mau jualan komputer, mau jualan sate, pakaian, dan segala macam, itu semuanya baik. Tapi yang dikatakan di sini, entrepreneur yang baik itu adalah tahu cara dia mengambil peluang sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Nah, ketika dia pas memilih sesuai dengan passionnya, sesuai dengan kemampuannya, keahliannya, maka secara otomatis bisnis yang dia bangun tentu saja akan semakin berkembang.
Tapi nantinya ketika dia salah memilih, seorang entrepreneur itu salah memilih di mana yang memang bukan basicnya, bukan keahliannya, bahkan dia tidak suka, maka sudah dipastikan bisnis yang dia bangun nantinya pasti akan hancur. Kemudian seorang entrepreneur itu harus fokus terhadap eksekusinya, ya. Tadi dikatakan entrepreneur itu harus bisa action, harus bisa bertindak. Selain bertindak, tapi dia juga yang tidak kalah pentingnya, dia harus bisa mengeksekusi, ya. Seorang entrepreneur harus punya ide-ide yang cemerlang, ide-ide yang brilian. Tapi kalau tidak ada eksekusi, hanya angan-angan saja, itu akan menjadi percuma nantinya. Kemudian seorang entrepreneur itu harus memfokuskan energi setiap orang pada bisnis yang digeluti. Nah, di sini bisa dikatakan seorang entrepreneur itu tidak bisa berdiri sendiri, ya. Seorang entrepreneur itu harus mampu berkomunikasi, mampu memotivasi, mampu mengumpulkan orang, membangun jaringan, mengumpulkan massa, menyatukan gerak. Karena ketika sebuah bisnis atau perusahaan yang Anda pimpin nantinya ingin sukses, itu tidak bisa perusahaan itu hanya dipegang oleh Anda saja, tapi Anda harus dibantu oleh beberapa orang, beberapa bawahan Anda, beberapa karyawan Anda, seperti itu. Sebagai entrepreneur yang bagus, Anda harus bisa mengkoordinasikan semuanya itu. Kemudian pertanyaan terakhirnya tentu akan dijawab, Anda siapa akhirnya? Mau menjadi entrepreneur atau menjadi profesional yang ulung nantinya? Nah, ketika Anda memutuskan menjadi karyawan, maka tentu saja Anda akan bekerja kepada orang lain. Dan ketika Anda berhasil, tentu saja karir profesional itu pasti yang akan Anda dapat nantinya. Dimana ketika Anda sudah menjadi profesional, artinya bukan menjadi karyawan biasa, Anda bisa sebagai pengambil keputusan nantinya. Kemudian di sini Anda juga bisa sebagai intrapreneur, ya. Intrapreneur itu yang seperti apa? Intinya hampir sama, Anda sebagai karyawan juga bekerja kepada orang lain, ya. Tetapi Anda juga ingin merasakan kemerdekaan, ya. Artinya Anda ingin merasakan kebebasan di mana Anda bisa meluangkan ide gagasan Anda sendiri karena Anda masih memiliki jiwa entrepreneur tadi, jiwa berwirausaha tadi. Bedanya sama karyawan, ya memang karyawan ini sifatnya adalah memang benar-benar mengabdikan dirinya kepada instansi atau orang yang diikuti. Tapi kalau entrepreneur, di samping dia katakanlah bekerja kepada orang lain, tentu saja dia sebenarnya juga ingin melakukan kebebasan dia untuk berkreasi, mengembangkan ide-idenya, karena dia masih mempunyai jiwa wirausaha. Kemudian ada yang memang basicnya memang entrepreneur, di mana kalau kita bicara entrepreneur berarti secara otomatis dia memang memutuskan untuk tidak bekerja kepada orang lain, melainkan dia mendirikan usahanya sendiri dan mereka kembangkan sendiri. Untuk berhasil atau tidaknya itu bisa tergantung dari si entrepreneur itu sendiri. Kemudian ada yang disebut dengan social entrepreneur. Ya. Biasanya ketika kita menyebut social entrepreneur itu adalah seseorang entrepreneur, ya. Dia tidak bekerja katakanlah di bawah orang lain, tapi memang dia adalah seorang entrepreneur, tapi lebih kepada sifat-sifat atau jiwa-jiwa sosial seperti itu. Seperti LSM atau mendirikan area-area sosial lainnya. Di sini ada tips praktis, katakanlah ketika Anda mendeklar diri Anda, katakanlah saya ingin menjadi wirausahawan, seperti itu. Mungkin salah satu tipsnya di sini ada 6. Yang pertama itu mungkin kita berusaha untuk tidak mengatakan bahwa modal utama ketika berwirausaha itu uang. Seperti itu. Uang memang dianggap bukan modal pertama, ya. Di sini dikatakan yang penting Anda yakin dulu tentang bisnis yang Anda tekuni. Ya. Ketika Anda
yakin bisnis apa yang ingin Anda tekuni, kemudian Anda sudah menyiapkan planningnya, prosesnya seperti apa, oke, baru uang lah katakanlah untuk mendukung bisnis Anda. Tapi kalaupun Anda sudah punya uang banyak tapi Anda tidak yakin terhadap bisnis Anda, ya sudah, hilang itu. Nah, tapi katakanlah kalau Anda katakanlah tidak punya modal atau tidak punya uang, tapi Anda sudah memplanning, sudah yakin bisnis Anda itu sukses, nah, Anda kan orang berpendidikan, tentu saja untuk mencari investor-investor, ketika Anda memang bisa meyakini mereka, uang itu akan datang dengan sendirinya, atau modal itu pasti akan datang dengan sendirinya. Nah, kemudian ketika Anda menjadi entrepreneur, ya mulailah bersahabat dengan yang namanya ketidakpastian. Nah, seperti yang kita bahas di awal tadi, ada karyawan, ada entrepreneur seperti itu. Nah, ketika Anda memutuskan jadi entrepreneur, ya Anda harus bersiap, katakanlah pendapatan hari ini, lusa, esok, dan seterusnya itu tidak akan pasti. Tergantung bagaimana Anda bisa menjual barang Anda bisa menawarkan jasa Anda kepada masyarakat. Nah, kemudian sebagai entrepreneur itu Anda tidak boleh menutup pikiran Anda. Banyak-banyaklah bergaul, pelajarilah hal-hal yang baru. Semakin Anda banyak belajar, semakin dewasa Anda, maka tentu saja jaringan bisnis Anda, link bisnis Anda, link partner kerja Anda tentu akan semakin banyak. Itu fungsinya entrepreneur. Kemudian, sebelum Anda memulai, tentu saja Anda harus mempersiapkan diri Anda dengan baik. Ya, jangan sampai Anda bilang saya ingin menjadi entrepreneur tapi tidak ada persiapan yang matang. Nah, itu tentu saja akan mengganggu bisnis atau usaha yang Anda punya nantinya. Kemudian selalu jaring network yang bagus, ya. Network itu cukup penting, jaringan antar mitra kerja itu cukup penting, ya. Oleh sebab itu, ya silahkan tampilkan wajah yang cukup menyenangkan sehingga orang lain itu respect kepada Anda, sehingga orang lain itu ingin bekerja sama atau berpartner kepada Anda. Nah, kemudian yang terakhir itu Anda ketika berwirausaha memang akan penuh resiko, tapi resiko itu bisa dikurangi, ya. Tidak dalam artian ketika berwirausaha pasti resiko, dan resiko itu harus diterima. Boleh diterima, tapi ada cara-cara untuk mengurangi resiko itu supaya tidak terlalu membebani dalam usaha Anda. Apa? Nah, cara mengurangi resiko itu bisa dengan dukungan data, informasi, dan kemampuan yang Anda punya. Nah, jangan sampai Anda membuka sebuah usaha nantinya Anda tidak tahu mau dibuka di mana, prospeknya seperti apa, mau usaha apa. Ya, tentu saja resikonya cukup besar. Tapi ketika Anda sudah tahu prospeknya siapa, yang dijual berapa, harganya berapa, pesaingnya siapa, tentu saja resiko-resiko yang muncul itu bisa dikurangi. Oke, saya rasa itu materi pertama kita. Semoga bermanfaat dan menjadi pembuka bagi kita sekalian untuk gimana caranya menyusun konsep berwirausaha mulai dari sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.